Halo guys, welcome back to my channel Dimoru Day. So ya, kali ini gue bakal ngebahas Switch yang baru banget, lagi hype banget, lagi booming banget, yaitu HMX Switch ya. Jadi di Keepsmart sendiri, gue baru kedatangan 2 Switch HMX, yaitu Garnet dari Swakis ya, dan juga Sunset Gleam atau udah di rename jadi Duck ya guys. Nah, seperti biasa kita bakal intro dulu ya. Kenapa sih pertanyaannya Switch HMX ini bisa nge-hype banget ya, bisa sampai booming banget. Padahal kalau kalian lihat ya dari desainnya, dari material yang dipakai, dari springnya itu nggak ada bedanya guys sama Switch lain. Sama aja lah, maksudnya nggak ada yang baru banget. Sama-sama polikarbonat top ya, kombinasinya juga umum banget. Nah, lalu kenapa 2 Switch ini bisa sampai booming seperti itu ya? Maksudnya Switch dari HMX ini. Jadi singkatnya HMX ini adalah Switch dengan pabrik atau manufaktur yang lumayan baru, tapi ya bisa dibilang kualitasnya itu luar biasa bagus dibandingkan dengan harganya guys, di harganya. Jadi walaupun material yang dipakai kombinasinya itu umum, nggak ada yang unik, ya Switch ini bisa jadi booming banget karena harganya itu dan kualitas yang diberikan itu bisa gue bilang di atas harga yang seharusnya gitu. Oke, jadi langsung aja ya, HMX Duck. Nah, kalian udah ready di Topet dan Shopee ya, sama Garnet ini, dua ini udah ready. Keduanya harganya sama di sekitar 4.600 ya untuk kondisi stok. Dan seperti biasa kita juga ada jasa loop dan film ya. Nah, seperti yang gue bilang ya, Switch ini hype banget ya. Jadi gue baru list di Topet ya, atau di up di Topet dan Shopee kemarin hari Minggu ya. Sekarang itu Switch-nya sudah kejual sekitar yang untuk yang Duck ini sekitar 1.000 lebih guys. Nah oke, jadi gue bakal tampilin di layar ya guys. Ini speknya dari Duck, HMX Duck dan juga HMX Garnet. Seperti yang kalian lihat ya, sebenarnya nggak ada bedanya jauh banget ya. Dan kalian bisa juga lihat umum banget kombinasi materialnya. Yang bikin beda si Duck dengan Garnet ini adalah cuma di panjang polnya ya, panjang stem polnya sama di material stemnya guys. Jadi kalau Garnet pakai pom, kalau Duck ini pakai LY. Tentu ada hubungannya ke typing feel dan suara yang bakal gue bahas nanti setelah typing test. Nah, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung typing test aja. Nah, kalian udah bisa lihat ya, pertama ini gue ada mod envoy pakai polikarbonat case, pakai case foam ya, biar supaya ngeridus gemanya, suara gemanya diridus, dan juga pakai alu plate. Buat yang nanti gue juga bakal coba ini dia di Zoom 75 ya. Jadi Zoom 75 nya pakai polikarbonat plate dan full foam. Ya, jadi maksud gua di Envoy ini udah pasti suaranya clacky, dan kalau si Zoom ini kan tipe suara yang talky ya dan foam board ya. Jadi yang seperti kebanyakan keyboard sekarang. Makanya gue bakal coba di 2 keyboard ini. Oke, kita langsung sound test dulu aja guys. Nah, jadi gimana guys, kalian udah dengerin langsung ya Garnet dan juga Duck di keyboard yang pakai alu plate no foam, sama di typical foam board yang cenderung suaranya itu ke talky. Kalau mod envoy ke clacky, Zoom 75 foam board ke talky. Nah, langsung aja gue bahas kalau gitu ya buat soal HMX Switch. Kita masuk pertama banget seperti biasa dari typing feel. Nah, typing feel Switch ini ya, dia memang cenderung ke arah snappy ya, karena dia kebanyakan switchnya itu long pole. Dan walaupun si Garnet ini total travelnya 4 mm ya, atau tepatnya 3,9, hampir kayak normal, dia masih berasa snappy banget guys. Beda sama kayak Kari gini yang tipikal ketiknya itu masih soft ya, diketik gini aja udah kerasa banget bedanya guys. Kalau si Garnet ini masih snappy banget, sedangkan kalau Kari ini yang 4 mm juga, dia soft gitu bottom outnya. Jadi bisa gue bilang HMX Switch ini bottom outnya harsh ya, kerasa banget snappy-nya. Terus soal
berat ringan ya, seperti biasa HMX ini bisa gua masukkan ke kategori yang ringan guys ketiknya ya. Jadi dia biasa banget ya, standar, ringan, enak juga diketik, nggak perlu adaptasi banyak-banyak. Kalau kayak GM ini kan dia tipikal yang kalau kalian dari HMX ke GM kerasa banget GM itu lebih berat. Nah itu buat typing feel. Lanjut masuk ke suara nih guys. Oh ya, sebelum masuk ke suara, gue pengen jelasin juga soal wobble ya. Kalian bisa lihat aja langsung ya, wobble stemnya dia itu minim guys nih. Dia sudah minim ya. Bisa gue bilang gue kasih skor di 7,5 sampai 10. Nah, sorry, maksudnya dari 10 ya, 7,5 dari 10. Memang lebih minim wobble si GM atau SWK switch dikarenakan SWK ini sudah pakai box stem ya. Kalau si HMX ini masih yang biasa. Kalau box stem gini otomatis dia lebih nggak goyang-goyang gitu ya. Itu buat wobble stem. Nah, kalau buat tightnya ya, tight housing, dia ini udah tight banget guys. Jadi maksudnya udah cukup tight ya housingnya. Kalian nggak perlu nambahin switch film lagi buat switch HMX ini. Dan yang gua notice juga dari HMX switch ini ya, dia dipasang ke keyboard dan dilepas itu enak banget guys. Nggak terlalu keras ya, nggak terlalu gampang lepas juga, nggak terlalu loose ya. Nah sebelum masuk ke sound test lagi, gue pengen kita ngebahas soal lubrikannya, factory loopnya. Nih gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak ya dia lubrikannya di bagian mana aja yang mengkilap-mengkilap itu. Yang pasti gue udah cek sendiri dan sesuai yang dikatakan oleh pihak HMX-nya ya. Jadi dia memang factory loopnya itu menggunakan Krytox 105 dan 205 campuran gitu ya guys. Itu pertama dia ngeloop di bagian di springnya nih yang tembaga besi ini ya. Di bagian bottom housing belakang, leaf spring namanya ya. Kemudian di stemnya, nah stem kaki stem yang mencuat keluar ini dua ya, kiri kanan. Ketiga di bottom housing rails ya, di bottom housing rails ini dia ngeloop sini. Nah otomatis kalau bottom housing rail ini di loop, dia sampai ke stem railnya juga guys, ke loop ya. Karena kan kita pencet-pencet terus gitu. Dan juga terakhir springnya, gue cukup terkejut ya, springnya ini juga di reloop lagi guys sama mereka. Maksudnya springnya ikutan di factory loop. Nah, dan itu biasanya jarang banget terjadi di kondisi stoknya switch ya, sebuah switch. Bisa gue bilang ya switch ini factory-nya cukup konsisten, bagus ya. Dia nggak ada yang overloop gitu. Cukup konsisten lah di antara semua switch-nya ini. Kecuali feeling-nya si Garnet nih guys. Jadi gue kurang tahu ya, Garnet ini dia memang feeling-nya itu dari segi suara memang agak kurang konsisten. Nanti kita bahas di segi suara. Nah cuman buat factory loop kedua switch ini ya, HMX switch itu udah bagus banget. Beda dengan factory loopnya si SWK ini. SWK switch itu factory loopnya dia cuman di stem lag-nya doang atau stem feed guys. Jadi memang kalau kalian pencet gini dengerin di kuping ya dibandingkan si HMX, gue lebih suka smoothness-nya si SWK tetap ya guys. Dia itu smoothnya itu bener-bener kayak gak ada campuran lubrikan, cuman dari material yang smooth banget, material switchnya. Sedangkan kalau HMX ini gue masih kerasa sedikit ya bunyi kayak benyek, kayak masih sedikit dari ya tipikal lubrikan gitulah, lubrikan yang kita loop di biasa ya. Jadi kalau soal smoothness gue masih bisa jawab kalau SWK switch itu masih menang ya, masih unggul. Walaupun begitu switch ini ya harganya juga beda dan bisa gue bilang switchnya itu udah smoothnya udah bagus banget lah, maksudnya 9/10 lah. Kalau SWK ini 10/10, HMX ini 9/10 gitu guys. Lanjut kita masuk ke soal suara. Nah ini menarik ya. Jadi tadi gue udah coba si Garnet dan Dak. Jujur aja si Garnet ini gue merasa dia suaranya kurang konsisten guys. Terkadang dia ada suara yang kayak nyelekit, kayak suara petasan gitu guys. Kalau kita lagi ngetik biasa ataupun kita lagi mencet kenceng gini ya, dia ada suara kayak nyelekitnya gitu, suara kayak petasan lah, cetar-cetor gitu, cetar-cetar. Nah kalau si Dak ini suaranya lebih konsisten gitu guys, overall pas gua ketik di keyboard ya. Untuk clacky menurut gua ya, suara si HMX switch ini memang tipikal yang clacky dan snappy guys, dry clack dan snappy dan loud, berisik gitu ya, jedar-jedor. Dan memang antara si satu sama yang lain ya, switch HMX itu gua denger juga memang sama aja, clacky-nya itu mirip-mirip guys. Paling yang membedakan satu sama lain itu cuman higher pitch, lower pitch, atau lebih berisik, lebih kalem gitu. Dan memang gue udah ngerasain di Garnet dan Dak ini, suara clacky-nya itu memang khas HMX ya, dua-duanya itu clacky yang khas. Tapi kalau Garnet lebih lower pitch, lebih volumenya turun satu lah dibandingkan si Dak. Walaupun begitu ya kedua switch ini tetap termasuk clacky, dry clack yang jedar-jedor yang berisik gitu ya. Oke guys, jadi di sini gue mau nambahin sesuatu ya. Ini gue videonya gue bikin terpisah dari video yang sebelumnya.
selang cuman berapa jam ya guys, gue mau infoin aja mumpung gue belum edit videonya. Ternyata HMX Duck Duck ini sudah sold out ya guys. Nanti gue bakal coba tanya lagi ya ke pabrik apakah masih ada stok buat di restock atau tidak. Jadi bener-bener HMX ini gila banget ya guys. Satu hari aja dia langsung sold out ya. Sekitar 2000 Switch ya kalau nggak salah. Nah, yang mau gue tambahin sebenarnya bukan cuma itu, tapi mengenai HMX Garnet ini guys. Jadi tadi gue udah ada sebutin ya kalau HMX Garnet itu suaranya agak kayak nyelekit gitu guys. Karena gue makai di Mod Envoy yang config-nya itu no foam ya. Terus pakai alu plate. Nah sekarang gue bakal coba kasih sedikit aja sound test. Ini gue pakai Mod Envoy, pakai case foam dan juga pakai platform. Jadi ada tambahan platformnya nih guys. Nah, jadi yang mau gua infoin aja itu sebenarnya HMX Garnet itu waktu dipakein ditambahin platform ya buat si alu plate ini, menurut gua suaranya lekit, suara kayak cetar-cetar petasannya itu hilang guys. Jadi gua lebih suka config yang pakai platform. Jadi menurut gua kalau kalian pakai alu plate terus kalian pakai HMX Garnet ada suara yang kayak nyelekit atau yang kayak petasan cetar-cetar gitu, menurut gua kalian pakein platformnya aja udah enak, atau enggak kalian ya reloop lagi switchnya. Gue sih sekarang buat HMX Garnet lebih suka config yang pakai platform buat di alu plate. Ingat ya, di alu plate guys. Kalau di PC atau POM nggak ada suaranya lekitnya gitu guys. Nah so itu aja guys buat pembahasan HMX Switch. Gue rangkum aja di kesimpulan gue di akhir ya. Switch ini harganya 4 ribuan. Kalian nggak perlu ngerilup ya, terutama Duck Duck kalian nggak usah ngerilup, suaranya malah hilang. Kalau Garnet ini kalian rilup boleh kalau kalian ngincer suara yang agak creamy, masih enak kalau sudah dirilup. Kalau Duck Duck jangan, nanti suaranya malah nggak enak. Terus kedua buat typing feelnya smoothnya udah mantep banget, ringan, nggak perlu adaptasi lagi kalau kalian mau ganti ke HMX Switch. Lalu untuk ketiga suaranya itu overall gue lebih suka Duck Duck, lebih konsisten suaranya. Garnet itu suaranya lebih lower pitch ya. Kalau kalian yang mau suka lebih lower pitch bisa pilih Garnet. Dan juga kalau kalian yang nggak suka terlalu long pole kalian bisa pilih Garnet. Untuk perlu reloop atau enggak tadi gue udah jelasin ya. Oh paling tinggal film ya. Film gue juga udah jelasin, dua Switch ini nggak perlu kalian tambahin film lagi ya. Udah tight dan udah minim wobble. Udah enak lah langsung pakai. So itu aja guys buat pembahasan HMX ya. Kayaknya cukup panjang tapi Switch ini menarik banget buat dibahas, apalagi manufaktur baru dan ya booming banget guys. Oke sampai sini aja guys video buat HMX. See you on next video guys. Thank you and bye bye.